Ibu, bapak, dan saudara sekalian, saya ingin mengungkap beberapa hal yang merupakan ciri-ciri yang menarik, yang membuat dunia barat tertarik dengan agama Buddha. Saya akan memulai dengan cerita yang sederhana. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seseorang. Orang itu masuk ke satu ruangan. Kebetulan di ruangan itu ada umat kita, bukan saya sendiri. Semutnya banyak. Saya katakan itu semutnya disapu. Tamunya jangan boleh membunuh semut itu, kamu sapu. Sekalian mengajari, memberi contoh kepada tamunya itu bahwa membunuh itu tidak baik. Dia mulai menyapu dan tamunya melihat. Tamunya mengatakan sepateni wae. Tahu ya artinya ya, bunuh aja. Umat kita mengatakan jangan, kita harus mencintai kehidupan. Apa jawab dia? Loh, semutnya dipateni itu, mateni semut, membunuh semut itu juga mencintai kehidupan. Mencintai bagaimana? Ya semut itu kan mengganggu saya, mengganggu kehidupan saya. Nah tak pateni kan saya mencintai kehidupan saya. Sulit ini. Ya kita tidak berdebat, Memang Anda mencintai kehidupan Anda, tetapi mencintai kehidupan Anda itu apakah harus membunuh kehidupan lain? Kalau tidak membunuh kehidupan lain, Anda tetap mencintai kehidupan Anda, seperti juga dia mencintai kehidupannya sendiri. Makhluk-makhluk itu juga mencintai kehidupannya sendiri. Anda juga tidak mau dibunuh karena mungkin berbahaya bagi orang lain. Orang itu lalu membunuh Anda. Loh, kenapa kok saya dibunuh? Karena saya mencintai kehidupan saya, kamu mengganggu saya. Apakah kita mau? Nah, ibu, bapak, dan saudara sekalian, di negara Buddhis, mungkin anak-anak sejak kecil sudah diajarkan jangan mateni, jangan membunuh. Menangkap kinjeng, kupu-kupu, memelihara burung, ya, pakai masker, Pak. Mungkin anak-anak itu takut. Apalagi orang tuanya mengatakan, wah itu nanti bisa sengsara, bisa susah, ya. Akibatnya tidak baik. Tapi dia tidak mengerti, tidak bisa mencintai kehidupan. Anak-anak itu takut membunuh karena orang tuanya mengajarkan membunuh itu tidak boleh oleh Sang Buddha. Andai kata diberikan penjelasan, ya nanti akibatnya nggak enak, nggak baik. Apakah cara seperti itulah cara kita mengajarkan Dhamma? Ya pada awalnya untuk anak-anak yang lahir dari keluarga Buddhis, ya memang itulah caranya. Tetapi agama Buddha tidak berhenti sampai di situ. Nanti kalau dia sudah mulai duduk di SMP, SMA, dia sudah bisa menggunakan intelektualnya, dia sudah bisa berpikir, akan diberikan penjelasan mengapa kok tidak boleh membunuh. Apakah sekedar kita takut akibat pembunuhan itu adalah penderitaan karena ada hukum karma? Oh tidak, karena memang kehidupan itu berharga. Kita tidak bisa menciptakan kehidupan, tidak bisa membuat kehidupan. Semua makhluk takut akan hukuman, takut akan siksaan. Seperti juga kita takut menderita. Jadi pertama kali anak-anak dari keluarga Buddhis itu tidak membunuh
keyakinan yang diberikan orang tuanya. Tapi amat berbeda dengan om yang tua tadi. Om yang tua itu berhenti membunuh bukan karena keyakinan bahwa itu tidak dibolehkan oleh Sang Buddha, bahwa akibatnya tidak enak untuk dia, akibat karmanya tidak enak. Tapi si om, si bapak yang tua itu berhenti membunuh semut karena pengertian. Dia mengerti dulu, dengan pengertiannya itu dia stop membunuh semut. Tetapi anak-anak itu takut dulu. Berdasarkan ajaran Sang Buddha, membunuh tidak boleh. Mengerti bahwa kalau membunuh itu tidak boleh karena kehidupan itu berharga. Betapa berharganya, betapa mulianya kalau kita mencintai kehidupan. Pengertian itu datang kemudian. Tapi si om yang tua itu mengerti dulu. Dari pengertiannya itu membuat dia tidak membunuh semut. Dua kasus ini datang dari sudut yang berbeda. Anak-anak datang dari sudut keyakinan, orang tua yang mengenal agama Buddha setelah usianya lanjut, mengikuti dharma, mengikuti dhamma, datang dari pengertian. Ibu bapak saudara sekalian, tidak berkelebihan kalau saya mengatakan bahwa ajaran agama Buddha itu konsisten terhadap mencintai kehidupan. Dhamma, ajaran yang Sang Buddha berikan, tidak pernah membuat standar ganda terhadap kehidupan. Contohnya, mencintai kehidupan. Membunuh berarti tidak menghargai kehidupan. Kekejaman, kekerasan tidak sesuai dengan sikap menghargai kehidupan. Tetapi, misalnya ya, misal sekali lagi, tetapi kalau ada orang mengganggu dan menghina Sang Buddha, bunuh saja, itu boleh. Nah, itu yang saya katakan standar ganda. Di satu pihak mencintai kehidupan, semua hidup harus dihormati. Pembunuhan, kekejaman, kekerasan tidak sesuai dengan pri kehidupan. Tetapi di satu pihak ada pembunuhan-pembunuhan tertentu yang dibolehkan. Itu standar ganda. Itu tidak ada dalam agama Buddha. Agama Buddha tidak mengenal standar ganda. Sehingga mencintai kehidupan, penghormatan terhadap kehidupan sekecil apapun dalam ajaran agama Buddha itu konsisten. Sang Buddha konsisten dalam hal itu. Mengapa? Karena hukum alam itu juga konsisten. Dan hukum alam tidak dibuat oleh Sang Buddha. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, bersifat universal. Dan hukum alam itu berlaku untuk semuanya. Hukum alam itu maha kuasa, maha tahu. Tetapi dengan kalimat yang mungkin agak nyeleneh, bisa dikatakan hukum alam itu seperti buta. Dia berjalan secara adil bagi semuanya. Tidak peduli apapun agamanya, apapun jenis kehidupannya. Pembunuhan adalah pembunuhan. Menghilangkan kehidupan adalah pembunuhan. Dan berakibat negatif bagi yang melakukan. Apakah di ajaran-ajaran yang lain, ajaran menghargai kehidupan,
itu tidak sekonsisten agama Buddha. Saya tidak bijaksana untuk menjadi juru bicara ajaran-ajaran lain. Hanya sepengetahuan saya dalam hal menghargai kehidupan, ajaran Sang Buddha sangat konsisten. Tidak ada kompromi untuk itu. Meskipun berat atau ringan dari akibat pembunuhan itu berbeda-beda. Ajaran mencintai kehidupan ini yang sering kita dengar sebagai meta cinta kasih adalah merupakan sikap mental yang perlu untuk selalu dikembangkan, mencintai semua kehidupan tanpa kecuali, yang tampak, yang tidak tampak, yang manusia, yang bukan manusia. Saya pernah membaca satu artikel bahwa binatang itu diciptakan oleh pencipta untuk dibunuh, digunakan oleh manusia. Saya tidak mengomentari ajaran ini. Nanti keliru kalau mengomentari. Hanya kalau di kamar kita, di meja kita, ada semut, lalu kemudian kita bunuh, apakah itu juga termasuk perintah dari pencipta? Bahwa nanti kalau kita duduk di lubung semut, patenonowai, gitu ya, bunuh saja. Apakah itu juga termasuk perintah dari pencipta? Membunuh untuk digunakan oleh manusia. Jadi alam dengan segala isinya ini, tanaman-tanaman, binatang-binatang itu disediakan oleh manusia yang dipercayai menjadi wakil pencipta atau pemimpin alam. Sehingga apa yang diciptakan termasuk tumbuh-tumbuhan, binatang itu boleh dimanfaatkan. Nah, semut dibunuh itu manfaatnya apa? Ya kalau pitik dibunuh, digoreng. Ya tapi kalau semut dibunuh itu apa manfaatnya? Wong disapu ya sudah cukup. Ada seorang penulis sudah almarhum, Sujatmoko, sudah almarhum. Dia menulis bahwa pandangan yang mengatakan manusia ini mendapatkan hak untuk jadi pengelola dunia, mendapat mandat menggunakan dunia, itu bisa menimbulkan bias. Sehingga dalam pengertian yang tidak terkendali, manusia akan mengeksploitir alam, tumbuh-tumbuhan, sumber alam, binatang akan dieksploitir. Nah, diciptakan disediakan untuk kita kok. Tapi Pak Sujatmoko mengatakan agama-agama timur, memang semua agama dari timur, tapi yang dikatakan agama-agama timur itu agama-agama Wadi, non-Semitik, seperti Hindu, Buddha. Itu tidak dikatakan manusia ini memegang hak, mandat untuk mengelola dunia. Agama Buddha menjelaskan manusia ini bagian dari dunia. Jadi kalau dunia ini isinya ya seperti begini ini, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada angin, ada air, ada juga yang namanya manusia. Jadi manusia itu bagian dari alam
bukan pengelola alam. Nah, ajaran yang seperti itu membangun sikap mental. Kalau kita ini dikatakan bagian dari alam, bukan penguasa alam, bukan pengelola alam, bukan punya mandat untuk mengelola alam, tapi awake dhewe kuwi, diri kita ini juga bagian dari alam. Maka ajaran atau pengertian seperti ini membentuk sikap mental kita ini tidak mengeksploiter alam. Nah, diri kita sendiri ini ya bagian kok dari alam. Podo-podo ya. Dengan sifat yang tidak sama, tapi sama-sama anggota. Bapak dan saudara sekalian, dari semua ajaran-ajaran yang diajarkan Sang Buddha, saya menginginkan alangkah baiknya kalau umat Buddha ini dalam kehidupannya sehari-hari, ya memang tidak perlu dikenal sebagai orang yang beragama Buddha. Sering saya mengatakan tidak usah pakai pakaian yang aneh-aneh lah, putih-putih terus gitu ya. Kemudian nanti umat Buddha itu kan sederhana, kemudian potongannya seperti ini semua begitu ya. Ya tidak usah lah, yang wanita yang tidak usah seperti yang laki-laki harus gundul semua gitu ya, tidak usah. Tetapi kalau misalnya saudara, adik-adik sekalian, saudara ibu bapak sebagai umat Buddha, dengan tidak menunjukkan bahwa saudara beragama Buddha kepada teman pergaulan saudara, kalau teman pergaulan saudara tahu ya syukurlah, tapi kalau tidak tahu ya tidak usah cerita. Saya ini umat Buddha loh, baik, tidak usah cerita begitu. Tetapi saya mempunyai harapan, kalau saudara tidak usah dikenal sebagai umat Buddha, tetapi ada sifat-sifat yang saudara, ada suatu sifat yang saudara bisa pegang sebagai sikap hidup saudara yang sesuai dengan Dhamma. Contohnya misalnya ya urusan semut gitu ya. Kalau saudara duduk dengan teman saudara, kemudian ada semut ya, ya tidak usah demonstratif lalu itu mencari perhatian. Apa rodo begini. Saya pernah memberikan ceramah di Duta Wacana, Fakultas Teologi. Ada dosen pembantu, lupa, dosen pendamping yang mendampingi saya berbicara. Saya diminta berbicara tentang agama Buddha secara keseluruhan. Apa itu? Stadium general begitulah. Salah satu komentarnya, dia memberikan komentar yang baik sekali. Dia membuka lalu menutup. Dia mengingat, lupa saya namanya, bahwa dia terkesan dengan cara sikap hidup umat Buddha. Dia sampaikan di depan murid-muridnya. Karena pada suatu hari dia bersama dengan seorang umat Buddha dan dia tidak tahu kalau dia umat Buddha. Pada waktu makan bersama, ya, kemudian di mejanya itu ada semut ya, dan dia akan membunuh semut itu. Temannya itu mengatakan, janganlah Pak, begini-gini aja sudah hilang kok, udah bersih. Ya, sepodo-podo uripe mesake gitu ya. Nah itu mengesankan bagi dia bahwa begitulah sikap umat Buddha itu, menghargai kehidupan, mencintai kehidupan.
Dan dia lakukan dengan tidak formal ya. Tidak harus umi-umi dulu, ndedonga dulu, kemudian memancarkan meta sama selak masuk di nasinya malah nanti susah. Ya dengan tidak formal. Sepodo-podo urip lah, jadi pateni mesakake gitu ya, sama-sama hidup lah, jangan dimatikan mesakake gitu. Dan tidak usah lalu khotbah, ajaran meta, ya tidak usah begitu. Ya saya mengharapkan hal-hal seperti itulah sekarang yang diharapkan oleh dunia ini. Bukan seremonial, bukan le pinter baca parita sembahyang. Apa itu? Ya. Rajin ya. Melakukan upacara, ya memang itu ada gunanya. Tetapi kalau itu dijadikan ukuran orang baik, begitulah, dan meninggalkan sikap-sikap baik yang lain, wah sayang sekali. Lebih baik meninggalkan upacara yang berlebih-lebihan, tapi mempunyai identitas. Identitas itu tidak usah menunjukkan merek, saya umat Buddha dan sebagainya, tapi identitas itu lebih kepada sikap. Seperti misalnya ketulusan. Bagaimana umat Buddha itu bisa menunjukkan sikapnya yang tulus? Apakah itu hanya untuk umat Buddha saja? Oh ya bukan, semua orang saya mengharapkan begitu. Nah tapi karena saya ini udah terlanjur menjadi biku, punya kewajiban kepada umat sesuai dengan Sigallowada Sutta, ya saya mengharapkan khususnya umat Buddha. Syukur yang lain ikut, wah ya bagus sekali. Misalnya ketulusan di dalam menolong. Apakah dengan teman-teman yang baru masuk, baru datang dari luar pulau, mencari kos, mencari barang-barang yang kecil, misalnya dalam waktu hujan ya, kita menghantar, membawakan payung sampai ke terminal, carikan kendaraan, dia naik ya. Hal-hal seperti itulah ya. Dan kita tidak mempunyai pamrih apapun di dalam menolong itu. Pamrih wah ya cakep begitu ya. Itu kan dunia anak-anak muda kan begitu tuh. Sing kaya aku wegah rupane kaya semprul. Ya begitu. Cobalah hal-hal yang seperti ini Bante saya tidak bisa itu Bante, saya begitu. Ya semuanya itu latihan. Memang kebaikan itu tidak otomatis, tapi kejelekan itu tidak usah latihan. Anda bisa maki-maki, bisa? Oh bisa, pinter, tidak usah sinau, tidak usah belajar. Bisa, maki-maki, marah ya. Banting-banting piring segala macam itu bisa, tidak usah belajar. Tetapi untuk menjadi baik, untuk menjadi berharga itu harus belajar tentang ketulusan. Memang kadang-kadang kalau orang kita menjumpai orang yang tidak mengerti ketulusan, kita berbuat tulus itu dicurigai. Ada apa tuh ini ya? Wow, baik sekali. Punya makanan disangok-sangok gitu ya, dibungkuskan, diantar. Wah besok kita datang lagi. Ya jadi banyak sekali nilai-nilai dhamma yang marilah kita tunjukkan sebagai identitas umat Buddha. Tanpa dikenal saya adalah umat Buddha. Semuanya itu mengalir dari metta. Semua sumber kebaikan itu mengalir dari metta, mencintai kehidupan.
Kalau saudara-saudara, adik-adik sekalian, ibu bapak sekalian memulai dengan mencintai kehidupan, untuk melanggar sila juga tidak gampang. Mencuri, membunuh, berbohong agak jauh. Gak pandai, tapi kalau ngepil, mabuk-mabukan, sabu-sabu, itu kan tidak ada hubungannya dengan mencintai kehidupan. Itu kan urusan saya sendiri. Ya memang kelihatannya begitu, orang mabuk-mabukan, apa itu, teler itu kelihatannya tidak merugikan orang lain. Tetapi ingat, mabuk itu punya sahabat 4. Kalau orang sudah mabuk, lalu mulutnya bocor. Kalau dia sudah ketagihan, edik, tidak punya uang, nanti dia akan mencuri. Dan orang mabuk itu selalu punya teman seksual. Seksual, bohong, mencuri. Bisa-bisa membunuh. Ya, saudara tidak usah mencoba, baru kemudian percaya. Ya. Kita bisa belajar dari apa yang kita lihat. Beberapa kali saya mengantri, menunggu kendaraan, ada televisi, dan saya diberitahu orang Bante, kalau Bante mendengar berita jam 12 atau setengah 12 itu ya, patroli, itu tidak ada orang dino belang itu tidak ada hari yang kosong. Paling tidak meskipun satu kasus pasti ada kasus narkoba, sabu-sabu, heroin. Apa orang menghisap ditangkap, apa orang melakukan transaksi, termasuk yang wanita, mahasiswi, ibu mengandung 2 bulan. Selalu ada. Apakah tidak memprihatinkan itu, Bapak Saudara sekalian? Kenikmatan yang sepintas itu akan mendatangkan penyesalan yang berlarut-larut. Andai kata bisa sembuh nanti, kalau dia sudah bermasyarakat, berkeluarga, menghadapi persoalan yang pelik, itu sannya, dalam bahasa Pali, ingatannya itu akan muncul. Dia bisa-bisa lari kepada yang pernah dia lakukan, karena dia pernah mempunyai pengalaman.